losing time, I'm fading fast. Bos FIM langsung bela Marc Marquez. Sebut manuver Acosta terlalu ceroboh dalam duel krusial MotoGP. Kontroversi besar kembali mengguncang padek MotoGP setelah duel sengit antara Marc Marquez dan Pedro Acosta berujung pada keputusan steward yang memicu perdebatan luas di kalangan pembalap, tim, dan penggemar. Insiden tersebut terjadi dalam momen yang sangat krusial, ketika Marquez diakini berada di ambang kemenangan perdananya setelah melewati masa pemulihan panjang akibat cedera musim lalu. Keputusan panel steward di bawah naungan FIM langsung menjadi bahan diskusi panas. Bukan hanya karena dampaknya terhadap hasil balapan, tetapi juga karena konteks emosional yang melatar belakanginya. Musim 2026 memang dipandang sebagai titik puncak bagi Marquez. Setelah insiden keras diseruduk Marco Bezzecchi di ajang MotoGP Indonesia yang memperpanjang proses rehabilitasinya, pembalap Spanyol tersebut akhirnya kembali menunjukkan tanda-tanda performa terbaiknya. Cedera tersebut tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga mental. Karena setiap pembalap yang kembali dari cedera serius harus membangun ulang kepercayaan diri saat bertarung di batas maksimal. Memasuki musim ini, Marquez tampil dengan pendekatan berbeda. Ia terlihat lebih terukur, tidak lagi memaksakan manuver di setiap kesempatan, tetapi tetap mempertahankan insting menyerang yang menjadi ciri khasnya. Banyak analis menyebut bahwa jika kondisi fisiknya benar-benar kembali mendekati 100%, maka sangat sulit bagi pembalap lain untuk mengalahkannya dalam duel terbuka. Reputasinya sebagai spesialis pertarungan jarak dekat telah teruji selama bertahun-tahun, dan sejarah menunjukkan bahwa ketika ia menemukan ritme terbaiknya, ia mampu mengendalikan balapan dari depan dengan presisi tinggi. Di sisi lain, Pedro Acosta datang dengan reputasi sebagai salah satu talenta paling berani di grid. Sejak naik ke kelas utama, ia dikenal tidak ragu menantang pembalap senior. Gaya balapnya agresif, sudut masuk tikungan seringkali ekstrim, dan ia kerap memanfaatkan celah sekecil apapun untuk melakukan overtake. Kombinasi antara pengalaman Marquez dan agresivitas Acosta inilah yang menciptakan tensi tinggi sejak awal balapan tersebut dimulai. Insiden yang memicu kontroversi terjadi pada fase akhir balapan, ketika keduanya terlibat duel ketat memperebutkan posisi terdepan. Marquez mempertahankan garis balap bagian dalam dengan tujuan menjaga momentum keluar tikungan. Pada saat yang hampir bersamaan, Acosta mencoba masuk dari sisi berbeda dengan kecepatan tinggi dan sudut yang lebih tajam. Dalam sepersekian detik, ruang di antara kedua motor menjadi sangat sempit. Rekaman ulang menunjukkan bahwa tidak ada tabrakan keras yang membuat salah satu terjatuh. Tetapi terjadi momen krusial di mana posisi keduanya sangat berdekatan dan Acosta kehilangan jalur. Panel steward kemudian melakukan investigasi cepat. Berdasarkan evaluasi mereka, Marquez dianggap melakukan manuver yang melanggar batas regulasi dan dijatuhi penalti. Keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi. Sebagian pihak menilai bahwa duel tersebut merupakan insiden balap biasa yang lazim terjadi di MotoGP modern, di mana agresivitas menjadi bagian dari strategi. Namun ada pula yang mempertanyakan apakah justru pendekatan Acosta yang terlalu optimistis menciptakan situasi berisiko tersebut. Nama Simon Crafar ikut menjadi sorotan dalam dinamika ini. Crafar memiliki pandangan yang lebih kompleks terhadap insiden tersebut. Ia menilai bahwa Marquez tetap berada di garis balapnya dan tidak secara aktif menyenggol atau menutup jalur Acosta secara mendadak. Data telemetri serta sudut kamera tertentu justru menunjukkan bahwa Acosta memasuki tikungan dengan pendekatan sangat agresif, sehingga margin kesalahan menjadi amat tipis. Dalam interpretasi tersebut, risiko terbesar dinilai muncul dari sudut masuk Acosta yang sangat berani, bukan dari tindakan defensif Marquez. Namun, sebagai bagian dari panel kolektif di bawah FIM, Crafar tetap menghormati mekanisme pengambilan keputusan bersama. Sistem steward memang dirancang agar keputusan tidak bergantung pada satu individu, melainkan pada analisis kolektif yang mempertimbangkan berbagai bukti teknis. Kontroversi ini juga memunculkan narasi publik yang lebih luas. Sebagian fans MotoGP berpendapat bahwa dalam kondisi fisik prima, ia hampir mustahil dikalahkan secara murni dalam duel 1 lawan 1. Pandangan tersebut didasarkan pada rekam jejak panjangnya sebagai juara dunia dan kemampuannya mempertahankan posisi di bawah tekanan. Perdebatan ini sekaligus membuka kembali diskusi tentang konsistensi penegakan regulasi. Banyak pengamat meminta transparansi lebih rinci dari FIM terkait dasar analisis mereka, termasuk publikasi data telemetri atau penjelasan teknis mendalam agar publik memahami konteks keputusan. Dalam era digital, setiap sudut kamera dapat dianalisis ulang oleh jutaan penonton, sehingga keputusan steward hampir selalu menghadapi pengujian publik yang intens. Bagi Marquez, momen ini menjadi ujian psikologis tambahan setelah perjuangan panjangnya kembali ke papan atas. Kegagalan meraih kemenangan perdana musim ini tentu menjadi pukulan,
tetapi ia tetap menunjukkan bahwa kecepatannya belum hilang. Konsistensinya sepanjang akhir pekan balapan mengindikasikan bahwa ia masih menjadi kandidat kuat perebutan gelar jika mampu menjaga kebugaran dan stabilitas performa. Rivalitas keduanya kini berkembang menjadi salah satu cerita utama musim 2026. Setiap pertemuan di lintasan tidak lagi sekadar pertarungan posisi, tetapi juga simbol persaingan generasi dan interpretasi gaya balap. Dalam olahraga dengan marin sekecil ini, perbedaan antara manuver brilian dan pelanggaran bisa berada dalam hitungan sentimeter dan sepersekian detik. Losing time, I'm fading fast. Bos Aprilia langsung shock. Marc Marquez juarai sprint race MotoGP Thailand. Start P2 dan dengan mudahnya libas Bezzecchi yang start P1. Listeners to hell and back. Buriram kembali menjadi pusat perhatian dunia balap motor. Jika beberapa hari sebelumnya paddock dipenuhi spekulasi dan bisik-bisik soal 3 crash misterius yang dialami Marc Marquez saat tes pramusim, kini semua keraguan itu seperti dijawab dengan satu pernyataan tegas di lintasan. Marquez tampil menggila dan keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP Thailand 2026. Sebuah hasil yang langsung membuat kubu Aprilia Racing terdiam. Lebih dari sekadar kemenangan biasa, cara ia meraih hasil tersebut seolah mengonfirmasi kecurigaan lama. Ducati memang menyembunyikan potensi asli mereka saat tes di Buriram. Start dari posisi kedua, Marquez tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan agresivitas khasnya. Di depannya berdiri Marco Bezzecchi yang memulai balapan dari pole position dan digadang-gadang akan menjadi ancaman serius. Namun, alih-alih terjebak dalam tekanan, Marquez justru tampil penuh keyakinan. Dengan kontrol dan determinasi yang sulit dibendung, ia berhasil melibas Bezzecchi dan mengambil alih kendali lomba. Tanpa perlu memerinci jalannya duel di setiap tikungan, satu hal yang jelas, Marquez berada dalam level berbeda pada sprint race tersebut. Kecepatannya konsisten, agresif, dan nyaris tanpa celah. Bagi banyak pengamat, kemenangan ini terasa seperti plot yang sudah diprediksi oleh sebagian kecil pihak yang percaya bahwa Ducati tidak pernah benar-benar menunjukkan kemampuan maksimal mereka saat tes. Motor Ducati Desmosedici GP26 yang beberapa hari lalu terlihat liar dan membuat Marquez 3 kali terjatuh, kini tampil stabil, eksplosif, dan dominan. Perubahan kontras ini menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Apakah mungkin dalam waktu sesingkat itu Ducati menemukan solusi besar? Ataukah sejak awal mereka memang sudah memiliki paket kompetitif dan hanya menyimpannya rapat-rapat hingga balapan resmi dimulai? Bos Aprilia disebut langsung shock melihat performa tersebut. Dalam pernyataan singkatnya kepada media internasional, ia mengakui bahwa apa yang terjadi di sprint race terasa seperti konfirmasi dari kecurigaan sebelumnya. Saat tes, Aprilia sempat mempertanyakan kombinasi antara 3 crash dan tetap kompetitifnya catatan waktu Marquez. Kini, ketika Marquez tampil begitu dominan tanpa terlihat kesulitan berarti, dugaan bahwa Ducati sengaja tidak membuka seluruh kartu mereka semakin sulit diabaikan. Reaksi wajah para petinggi Aprilia di pit wall menjadi sorotan kamera televisi. Sebuah ekspresi antara tidak percaya dan frustrasi. Kemenangan ini juga menjadi sinyal kuat bagi seluruh grid MotoGP bahwa kombinasi Marquez dan Ducati bisa menjadi mimpi buruk musim ini. Sejak awal, banyak yang memprediksi bahwa perpaduan gaya balap agresif Marquez dengan karakter Desmosedici akan menghasilkan sesuatu yang spesial. Namun, sebagian pihak berharap proses adaptasi setelah ia diseruduk Bezzecchi di Mandalika akan memakan waktu lebih lama. Harapan itu runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Sprint Race Thailand menjadi panggung pembuktian bahwa adaptasi tersebut mungkin sudah selesai bahkan sebelum musim benar-benar dimulai. Bezzecchi sendiri tampil solid sepanjang akhir pekan, dan memulai balapan dari posisi terdepan menunjukkan potensi kuatnya. Namun menghadapi Marquez dalam performa seperti itu, ia tampak tidak mampu membendung laju sang juara dunia. Fakta bahwa Marquez mampu menaklukkan pembalap yang start dari P1 tanpa drama panjang menambah bobot psikologis kemenangan ini. Bukan hanya soal tambahan poin, melainkan pesan tegas kepada rival. Ducati memiliki sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Di garasi Ducati, suasana tentu berbeda 180 derajat dengan kubu Aprilia. Senyum puas terlihat jelas. Meski para pejabat tim tetap mencoba meredam euforia dengan pernyataan diplomatis. Mereka menegaskan bahwa kemenangan adalah hasil kerja keras kolektif, bukan bagian dari skenario tersembunyi. Namun sulit menampik bahwa performa motor pada sprint race terasa jauh lebih matang dibanding saat tes. Stabilitas pengereman, akselerasi keluar tikungan, hingga konsistensi lap time menunjukkan bahwa GP26 sudah berada di level kompetitif tertinggi. Bagi Aprilia, hasil ini menjadi alarm keras. Jika benar Ducati mampu menyembunyikan kecepatan saat tes,
maka pendekatan analisis mereka terhadap data pramusim mungkin perlu dievaluasi ulang. Dalam era modern, setiap tim mengandalkan telemetri, simulasi, dan pembacaan sektor waktu untuk memetakan kekuatan rival. Namun jika sebuah tim dengan sengaja menahan performa atau tidak menjalankan simulasi penuh saat tes, maka interpretasi data bisa meleset jauh dari kenyataan. Sprint Race Thailand menjadi contoh nyata bahwa apa yang terlihat di timesheet pramusim tidak selalu mencerminkan realitas balapan. Di sisi lain, kemenangan ini juga mempertegas aura mental Marquez. Setelah 3 crash yang memicu spekulasi dan kritik, ia menjawab dengan cara paling efektif. Tidak ada konferensi pers panjang atau pembelaan retoris yang bisa sekuat bukti di lintasan. Dengan satu hasil impresif, ia membalikan narasi dari keraguan menjadi dominasi. Para rival kini bukan lagi membicarakan crash di tes, melainkan bagaimana cara menghentikannya. Dampak psikologisnya sangat besar. Bagi pembalap lain, melihat Marquez dalam mode agresif dan percaya diri adalah sinyal bahaya. Bagi Aprilia, kemenangan ini seperti tamparan realitas bahwa musim 2026 mungkin akan lebih berat dari perkiraan. Jika Ducati benar-benar telah menguasai paket mesin sebelum homologasi dibekukan, maka ruang pengembangan sepanjang musim akan semakin terbatas untuk mengejar ketertinggalan. Losing time, I'm fading fast. Casey Stoner ungkap ke media, rencana terselubung di balik 3 crash aneh Marquez di tes Buriram. Nights and headaches stack. Menjelang seri pembuka MotoGP musim ini, atmosfer padek memanas bukan hanya karena persaingan teknis, tetapi juga karena pernyataan eksplosif dari legenda balap Australia, Casey Stoner. Dalam wawancara yang langsung menyedot perhatian publik internasional, Stoner menyampaikan klaim tegas bahwa 3 insiden jatuh yang dialami Marc Marquez saat tes pramusim di Buriram, Thailand, bukanlah kebetulan semata. Dalam sesi wawancara yang dilakukan di sela acara Motorsport Eropa, Stoner berbicara tanpa ragu. Ia menyebut bahwa pola kecelakaan yang terjadi terlalu rapi untuk dianggap murni insiden balap biasa. Marc tahu persis apa yang dia lakukan. Dia dan timnya sangat cerdas. 3 kali jatuh di momen yang berbeda, dengan karakter tikungan berbeda, tetapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan simulasi time attack penuh. Itu bukan kebetulan, ujar Stoner tegas. Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang diskusi di kalangan analis teknis dan mantan pembalap. Banyak yang meninjau ulang rekaman dan data sektor dari sesi tes tersebut. Tes pramusim di sirkuit Chang, Buriram, sejatinya berjalan normal bagi sebagian besar tim. Namun perhatian terfokus pada Marquez ketika ia mengalami 3 crash dalam 2 hari berbeda. Insiden pertama terjadi saat ia sedang meningkatkan ritme pada stint panjang. Insiden kedua muncul ketika catatan sektornya menunjukkan peningkatan signifikan dibanding simulasi sebelumnya. Sementara crash ketiga terjadi menjelang akhir sesi, ketika banyak tim mulai melakukan simulasi time attack. Yang menarik, setiap kali Marquez mendekati potensi catatan waktu kompetitif, sesi tersebut tidak pernah berujung pada lap maksimal yang lengkap. Stoner menilai pola itu terlalu konsisten untuk diabaikan. Dalam balap modern, tidak ada yang terjadi tanpa perhitungan. Setiap data itu emas. Menyembunyikan sepersekian detik saja bisa membuat rival salah arah dalam pengembangan. Lanjutnya, musim ini memiliki dimensi teknis tambahan. Pembekuan mesin resmi yang akan diberlakukan setelah tenggat homologasi tertentu. Artinya, spesifikasi mesin yang didaftarkan akan digunakan sepanjang musim tanpa pengembangan besar. Stoner menjelaskan bahwa momen menjelang pembekuan seperti ini sering dimanfaatkan tim untuk memainkan persepsi. Jika Anda menunjukkan terlalu banyak sebelum homologasi, rival bisa membaca arah pengembangan Anda. Tapi jika mereka meremehkan Anda, mereka bisa salah langkah, katanya. Dalam konteks itu, Desmos Sedici GP26 yang dikembangkan oleh Ducati disebut-sebut memiliki peningkatan signifikan pada akselerasi keluar tikungan lambat dan stabilitas pengereman. Beberapa analis independen yang mempelajari telemetri publik menyatakan bahwa sebelum 2 dari 3 crash tersebut, kecepatan minimum Marquez di sektor teknis meningkat dibanding simulasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi time gain yang belum terrealisasi penuh dalam 1 lap utuh. Selain itu, kecepatan puncak di trek lurus utama menunjukkan konsistensi yang mengindikasikan mesin dalam konfigurasi performa tinggi, bukan setup konservatif. Bagi Stoner, ini menjadi penguat argumennya. Jika Anda benar-benar kesulitan dengan motor, pola kecepatannya akan acak. Tapi di sini, kecepatannya konsisten. Yang tidak konsisten hanya hasil akhirnya, ujarnya. Di paddock MotoGP modern, perang tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga dalam ruang strategi dan psikologi.
Informasi yang salah tafsir bisa berdampak besar pada arah pengembangan motor. Jika rival percaya bahwa GP26 belum sepenuhnya stabil, mereka mungkin fokus memperbaiki area yang sebenarnya tidak menjadi kelemahan utama Ducati. Sebaliknya, jika performa sebenarnya jauh lebih tinggi, maka kejutan saat balapan resmi bisa menjadi pukulan telak. Stoner secara terbuka memperingatkan para rival menjelang seri pembuka MotoGP Thailand. Jangan tertipu hasil tes. Balapan nanti akan berbeda. Mar tidak akan menunjukkan semuanya sampai benar-benar perlu, tegasnya. Hingga kini, pihak tim belum memberikan bantahan langsung terhadap pernyataan Stoner. Pernyataan resmi yang dirilis hanya menekankan bahwa tes berjalan produktif dan data yang dikumpulkan sangat positif. Sikap tenang ini justru menambah spekulasi. Dalam dunia balap, diam seringkali menjadi strategi komunikasi tersendiri. Beberapa pengamat menyebut bahwa jika tudingan tersebut sepenuhnya keliru, biasanya klarifikasi akan muncul cepat untuk meredam narasi liar. Namun tidak adanya bantahan eksplisit membuat isu ini terus berkembang. Perlu diakui bahwa strategi seperti ini bukan tanpa risiko. Jatuh berarti potensi cedera dan kerusakan motor. Namun dalam tes pramusim, batasan risiko memang berbeda dibanding akhir pekan balapan. Stoner mengakui bahwa langkah seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh pembalap dengan kepercayaan diri dan pengalaman tinggi. Tidak semua pembalap mampu melakukan itu. Anda harus benar-benar memahami batas motor dan tubuh Anda, katanya. Marquez dikenal sebagai pembalap dengan kontrol ekstrim dan kemampuan menyelamatkan motor dari posisi hampir mustahil. Reputasi itu membuat sebagian pihak menganggapnya mampu mengendalikan risiko lebih presisi dibanding kebanyakan pembalap lain. Semua mata kini tertuju pada akhir pekan balapan di Thailand. Jika Marquez langsung tampil dominan, mencetak pole position dengan selisih signifikan, atau mempertahankan kecepatan balap stabil sepanjang 26 lap, maka klaim Stoner akan kembali menjadi bahan pembicaraan utama. Sebaliknya, jika performanya berada dalam kisaran kompetitif normal tanpa dominasi mencolok, maka narasi strategi penyamaran bisa kehilangan momentumnya. Yang jelas, tensi persaingan sudah meningkat sebelum lampu start menyala. Rival-rival utama kini berada dalam posisi sulit, mempercayai hasil tes apa adanya, atau mengantisipasi potensi tersembunyi yang belum diperlihatkan. Losing time, I'm fading fast.